Bab 16. Naga kedua bangkit. Malam di Sekte Bintang Merah tidak pernah benar-benar tenang. Setelah kejadian naga tujuh warna, semua murid diminta istirahat total. Tapi jelas itu hanya wacana, karena besoknya diumumkan acara besar yang sudah dijadwal dari 300 tahun lalu. Festival Teknik Pertukaran Jiwa dan Tubuh. Ini acara sakral, seru tetuagu, untuk melatih empati dan kemampuan adaptasi. Tapi kenapa harus bertukar tubuh? Tanya Liun, panik. Karena menyenangkan, jawab guru Bailang, sambil memainkan tongkatnya yang berbentuk seperti sendok nasi raksasa. Dan bisa jadi bahan fanfic. Sementara itu, di dalam gua rahasia yang sangat gelap dan berbau dupa naga fermentasi, Chinmo menyusun ritual pemanggilan naga kedua, naga yang dijuluki si pelahap kebenaran, naga yang bisa memutarbalikkan realita dan membocorkan rahasia terdalam seseorang. Bangkitlah, wahai naga penghasut! Teriaknya. Langit bergetar. Di kejauhan, terdengar suara seperti bisikan gosip dari tujuh dunia. Dan perlahan, seekor naga dengan tubuh penuh mata muncul. Setiap mata mengintip masa lalu, masa kini, dan isi hati orang yang ditaksir. Kembali ke sekte. Liun terbangun di pagi hari dan menyadari sesuatu yang sangat fatal. Dia bukan di tubuhnya sendiri. Dia berada di tubuh Syaner. Dan dari seberang ranjang, Syaner, di dalam tubuh Liun, melotot sambil mengangkat alis. Jangan lihat ke bawah. Aku nggak mau lihat apa-apa. Ini kecelakaan. Dasar mesum dalam diri sendiri. Sementara itu, Yuelin yang juga ikut bertukar tubuh, mendapati dirinya dalam tubuh guru Bailang. Dan Bailang, dia di tubuh Yuelin. Dan dia sedang mencoba berdansa di atas atap sambil meneriakkan, "Aku cantik! Aku cantik! Jurus TikTokku lebih kuat sekarang!" Semua sekte kacau. Tapi di tengah kekacauan itu, seseorang, dalam tubuh yang salah, tidak sengaja membuka gulungan spiritual milik Liun. Isinya, surat cinta yang seharusnya ditujukan ke Yuelin. Namun, karena campur tangan jurus Bailang sebelumnya, surat itu kini tertuju ke Xian Er. Dan ditambah lagi, ada bonus puisi romantis yang terlalu jujur. "Aku suka caramu membetulkan rambut dengan jari tengah. Aku suka senyummu saat nyebutin nama Yuelin. Kok aku suka Xian Er juga? Tolong, aku butuh panduan cinta dari naga." Xian Er, yang saat itu masih dalam tubuh Liun, membaca surat itu. Mukanya memerah. "Ini serius? Wah, jangan dibaca. Itu draft. Ada puisi. Kamu tulis puisi buat kita berdua?" Suasana makin tidak terkendali. Dan di tengah semua itu, langit kembali terbelah. Naga kedua muncul. Dan dari langit terdengar suara, "Aku tahu siapa yang sebenarnya kau cintai, Liun." Semua mata memandang Liun. Yang satu di tubuh Xianer, yang satu dalam surat cinta, yang satu lagi masih syok karena guru Bailang sedang goyang di atas pohon spiritual dengan tubuh Yuelin. Liun menjerit, "Tidak, aku belum siap ngomong perasaan di depan naga yang bisa ngintip hati orang." Dan naga kedua tersenyum. "Kalau begitu, aku akan tunjukkan perasaan mereka padamu." Semuanya. Liun menutup mata. "Please, jangan pakai PowerPoint." Bab 17. Pengakuan tengah pertarungan. Langit gelap, bukan karena malam, tapi karena naga kedua kini menguasai awan. Tubuhnya penuh mata, dan setiap mata mulai memproyeksikan adegan-adegan paling memalukan, manis, dan rahasia yang pernah disimpan para murid. Ada yang ketahuan naksir tetua, ada yang diam-diam selfie pakai jubah orang lain, ada juga yang nulis fanfic tentang Liun dan Bailang. Tapi fokus utama naga itu, Liun, salah satu mata naga memancarkan cahaya, dan seluruh sekte melihat cuplikan masa lalu. Saat Liun duduk sendirian, menulis surat cinta yang campur aduk. Yuelin selalu tersenyum, tapi Shen Er selalu hadir waktu aku jatuh. Yuelin menenangkan hati. Shen Er menyalakan semangat. Kalau cinta ini bentuk spiritual, berarti aku dua elemen sekaligus. Semua orang terpaku. Shen Er,
yang kini sudah kembali ke tubuhnya sendiri, menatap Liyun. Jadi, kamu suka kita berdua? Yuelin menyipitkan mata. Dan kamu belum mutusin siapa? Liyun tersenyum lemas. Salah, aku nggak bisa memilih. Karena kalian berdua punya tempat yang nggak bisa dibandingin di hatiku. Tiba-tiba, naga tertawa. Jadi, kau menginginkan cinta ganda? Bukan gitu maksudnya. Liyun panik. Aku bahkan belum pacaran resmi sama siapa-siapa. Kalau begitu, biar aku bantu putuskan. Mata naga memancarkan sinar ungu, dan tiba-tiba, Shen'er dan Yuelin tertarik ke dalam arena pertarungan spiritual. Guru Bailang muncul entah dari mana sambil bawa papan skor. Selamat datang di acara spesial. Perebutan hati Liyun. Papan nilainya bertuliskan, cinta sejati atau malu abadi. Pertarungan dimulai. Tapi ini bukan pertarungan biasa. Ini pertarungan dengan jurus malu-malu membunuh. Jurus yang hanya bisa digunakan kalau penggunanya sedang jatuh cinta, tapi gengsi ngaku. Shen'er menyerang dengan jurus senyum tipis tapi pedas. Yuelin balas dengan tatapan bening bertingkat 4. Aura mereka saling beradu di udara, seperti dua angin musim semi yang saling sindir. Kalau kamu jadi pacar Liyun, kata Shen'er sambil tebas ringan, kamu bakal ganggu jam latihannya. Oh, ya? Yuelin tersenyum lembut. Setidaknya aku nggak bikin dia stres setiap hari. Bailang menari di pinggir lapangan sambil lempar bunga. Romantis banget, terusin, terusin. Liyun berdiri di tengah, menahan serangan aura cinta yang nyaris membelah langit. Akhirnya, dia mengangkat tangan. Cukup, teriaknya. Aura semua orang berhenti. Liyun menarik napas. Aku nggak mau kalian bertarung karena aku. Karena, mungkin ini terdengar gila, tapi aku mencintai kalian berdua. Semua terdiam, termasuk naga. Guru Bailang menjatuhkan bunga. Buset, dia akhirnya ngaku. Liyun melangkah pelan. Tangannya meraih tangan Shen'er dan Yulin secara bersamaan. Aku tahu ini nggak masuk akal, tapi aku akan terus berjuang, terus jadi lebih kuat, dan mungkin suatu saat kalian bisa terima aku dengan semua kebodohanku. Shen'er menunduk, pipinya merah. Yuelin menggenggam tangannya balik, matanya berair. Dan tiba-tiba, naga kedua tertawa kecil. Baiklah, jawaban jujur yang cukup menghibur. Kau lulus, bocah, tapi ini belum akhir. Dengan sekejap, tubuh naga itu berubah menjadi manik kristal, mata 7 warna, dan melesat ke arah Liyun, menyatu dengan segel di tubuhnya. Guru Bailang menulis cepat di bukunya. Judul bab ini, Cinta Bertiga dan Naga Ketawa. Klasik, tapi jauh di balik bayangan dimensi. Seorang wanita misterius, dengan rambut ungu legam dan mata seperti obsidian, menatap ke langit. Dua naga sudah bangkit, tapi segel utama belum terbuka. Dia tersenyum pelan. Liyun, kau akan datang padaku, cepat atau lambat. Bab 18. Wanita misterius dan rahasia saat latihan pernafasan ganda. Di suatu tempat di ujung dunia spiritual, di balik kabut hitam dan jurang tanpa dasar, berdiri sebuah sekte yang tak dikenal. Namanya tidak pernah disebut di buku sejarah manapun. Bahkan nama murid-muridnya disembunyikan dengan mantra pelupa. Namun hari itu, kabut menguap, dan sosok wanita misterius dengan rambut ungu legam perlahan berjalan ke altar kristal. Segel kedua telah bangkit. Sudah saatnya aku bergerak, ucapnya sambil menatap refleksi Liyun dalam bola kristal. Bocah itu akan jadi milikku, atau binasa oleh pilihannya sendiri. Lalu dia tersenyum tipis, dan ya, senyumnya sangat ilegal di 8 dimensi. Kembali di Sekte Bintang Merah, Liyun baru saja selesai dipeluk rame-rame oleh semua murid wanita yang baper karena pengakuan jujurnya di depan naga. Guru Bailang berjalan di belakang sambil nyanyi-nyanyi. Liyun sang playboy, tapi hatinya soft boy. Liyun, guru, tolong, jangan viralkan saya. Tiba-tiba, tetua Gu memanggil mereka ke aula rahasia. Ada satu cara untuk memperkuat segel spiritual keduamu. Tapi, hanya bisa dilakukan melalui latihan pernafasan ganda.
Liyun panik. Pernafasan ganda? Itu yang... Tetua Gu mengangguk pelan sambil merapikan jubah. Ya, teknik yang dilakukan, berdua. Liyun tengok kiri. Ada Xian Er. Tengok kanan. Ada Yuelin. Tengok jauh. Guru Bailang. Mengacungkan jempol sambil nyengir. Kalau perlu, aku punya buku panduan lengkapnya. Guru! Akhirnya, setelah undian yang tidak terlalu adil, karena Bailang yang pegang undiannya, Li Yun dipasangkan dengan Yuelin untuk sesi latihan pertama. Lokasi: ruangan meditasi pribadi yang kedap suara, kedap cahaya, dan kedap rasa malu. Di dalamnya, hanya ada 2 bantal, aroma dupa mawar spiritual, dan 1 peringatan di dinding. Jika kau deg-degan, berarti tekniknya berhasil. Yuelin duduk tenang, wajahnya teduh, tapi sedikit merah. Li Yun duduk di depannya, mencoba fokus, tapi malah berkeringat kayak abis lomba makan cabe. Kita harus menyelaraskan napas dulu, kata Yuelin lembut. Li Yun mengangguk. Iya, napas. Gampang itu. Tapi kenapa jantung yang sinkron bukan napas? Napas demi napas. Tubuh mereka mulai bersinar samar. Aura biru dari Yuelin dan aura perak dari Li Yun berputar, saling melilit seperti 2 naga kecil. Suasana menjadi terlalu hening, terlalu damai, terlalu romantis, dan tiba-tiba Yuelin membuka mata, menatap Li Yun, lalu perlahan membisikkan 1 kalimat. Aku tahu kamu belum bisa memilih, tapi kalau aku boleh egois, aku mau jadi orang pertama yang kamu cium. Li Yun, waduh! Dan sebelum dia sempat menjawab, ya, kecupan lembut. Kilat aura spiritual menyambar langit. Mantra segel dalam tubuh mereka langsung menyala seperti lampu neon. Dari luar ruangan, Bailang berbisik ke Tetua Gu. Wah, cepat banget efeknya ya. Ciuman kelas naga tuh. Tetua Gu ngangguk pelan sambil pura-pura nggak dengar. Tapi jauh di langit, wanita misterius tersenyum lagi. Sudah 1 terikat. Tinggal 1 lagi. Tapi yang terakhir, tidak akan semanis ini. Dan dari balik kabut, dia memanggil bayangan besar. Seekor naga ketiga, berjubah petir, dan membawa suara-suara kenangan masa kecil yang penuh trauma. Bab 19. Pagi itu, langit retak. Bukan karena gempa, bukan karena cuaca, tapi karena naga ketiga turun, membelah awan dengan auranya yang gelap, membawa petir dan suara tangisan bocah. Suara itu menggema di seluruh lembah sekte. Jangan tinggalin aku kan cuma jatuhin kue kukusnya. Para murid. Itu suara siapa? Guru Bailang. Suara trauma masa kecil tuh. Li Yun, diam sambil keringetan. Itu suara gue. Ya, naga ketiga, dijuluki naga luka batin, muncul dari kenangan paling menyakitkan. Rasa ditinggalkan, disalahpahami, dan kehilangan kue kukus favorit. Wujudnya lebih aneh daripada naga-naga sebelumnya. Tubuhnya mirip awan gelap yang membentuk wajah-wajah masa lalu. Ayah, ibu, tetua sekte lama, dan tukang kue yang pernah bilang, habis. Dan naga itu langsung menyerang 1 titik. Hati Li Yun. Aura hitam mengurungnya. Dia berlutut. Tubuhnya mulai goyah. Matanya kosong. Kenapa semua orang pergi saat aku butuh? Kenapa aku selalu ditinggal? Tiba-tiba, tangan lembut menyentuh pundaknya. Xian Er berdiri di belakangnya. Aku nggak bakal pergi? Aura hitam sedikit mereda. Tapi naga trauma itu tertawa. Semua akan pergi, bocah. Lihatlah masa lalu dan rasakan sepi yang dulu kau pendam. Namun sebelum energi naga menyatu lagi, Xian Er menarik Li Yun. Kalau kamu belum terikat dengan pernapasan ganda denganku, maka sekarang waktunya. Li Yun. Tunggu, di sini? Sekarang? Lagi begini? Xian Er menarik napas dalam. Kalau kamu bisa cium Yuelin waktu aura stabil, maka kali ini kita ciuman sambil diserang trauma. Li Yun. Waduh, romantisnya nyeleneh banget. Tapi Xian Er tidak memberi waktu. Dia maju, meraih wajah Li Yun, dan aura mereka langsung berpadu seperti 2 badai, yang malah bikin pelangi. Naga trauma mendesis. Dan tiba-tiba, dari tubuh Li Yun muncul jurus baru.
Teknik peluk 1 detik. Sebelum meledak, sebuah teknik langka yang hanya bisa aktif saat seseorang memaafkan dirinya sendiri dan menyadari bahwa pelukan bisa lebih mematikan daripada pedang. Liyun melesat, langsung ke arah naga, membuka tangannya lebar, dan peluk. Naga trauma meledak dalam hujan kenangan. Potongan memori masa kecil, suara tawa, dan 1 piring kue, kukus utuh yang terbang ke pelukan Liyun. Seluruh lembah terang, langit tenang, dan segel naga ketiga kini menyatu di tubuh Liyun dalam bentuk simbol pelukan hangat. Setelah semuanya tenang, Yulin datang dengan wajah manis, tapi agak tegang. Jadi, udah dicium balik juga ya, Shanner? Ya, dan aku yang mulai, Yulin. Oke, jadi kita imbang, Liyun. Kalian serius ngitung kayak gitu? Dua-duanya menatap Liyun dengan senyum yang terlalu damai buat orang normal. Guru Bailang dari kejauhan. Mau aman? Nikahi dua-duanya. Liyun. Guru! Namun, di balik bayangan dimensi gelap, wanita misterius menyentuh simbol di dahinya. Sudah 3 naga, tapi segel keempat akan menguji hatimu yang terdalam. Dan dari dalam matanya, muncul siluet, bayangan Liyun sendiri. Bab 20. Bayangan yang mengaku dirimu. Langit belum pulih sejak naga trauma dikalahkan. Awan masih retak-retak. Energi spiritual mengalir kacau, dan para tetua mulai panik. Tapi di tengah lapangan meditasi yang sunyi, Liyun berdiri diam, memandangi kabut yang tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya sendiri. Lalu, dari kabut itu, keluar sosok bayangan. Tubuhnya sama, matanya sama, bahkan cara berdirinya juga terlalu akurat. Siapa kau? Tanya Liyun. Tangannya mulai menyalakan aura pelindung. Bayangan itu tersenyum miring. Aku adalah kau yang tidak pernah kau akui. Aku amarahmu yang dikubur. Aku keraguan yang kau sembunyikan di balik senyuman. Aku, Liyun yang tidak pura-pura kuat. Dan dia mengangkat tangan. Serangan kilat meluncur, aura gelap menyelimuti sekeliling. Tapi Liyun menangkisnya dengan jurus pedang ringan berbasis angin. Bentrokan aura terjadi, membuat tanah retak dan langit kembali bergemuruh. Dari kejauhan, para tetua hanya bisa menonton. Dia sedang melawan dirinya sendiri? Tanya salah satu. Tetua Gu mengangguk. Itulah tahap keempat dari segel langit. Menghadapi bayangan jiwamu dan bertarung, bukan untuk menang, tapi untuk mengerti. Pertarungan berlangsung brutal. Setiap jurus yang dikeluarkan bayangan Liyun adalah versi yang lebih kejam, lebih cepat, dan lebih destruktif dari aslinya. Liyun mengaktifkan pedang 4 musim, tapi bayangan mengeluarkan pedang 5 cuaca, yang tidak masuk akal, tapi ternyata ada. Kenapa kau bisa lebih kuat dariku? Liyun berteriak sambil berguling menghindari serangan. Bayangan itu tertawa. Karena aku tidak ragu, kau masih terlalu banyak mikir. Dan karena itu, kekuatanmu belum penuh. Liyun terpojok, napasnya tersengal. Tapi tiba-tiba dia duduk, tenang, menutup mata. Dalam pikirannya, dia melihat masa lalu. Saat pertama kali dia gagal dalam uji seleksi, saat dia hampir menyerah, saat semua orang menertawakannya, kecuali satu suara dalam hatinya. Kau boleh jatuh, tapi kalau berhenti, kau selesai. Itu suara dirinya sendiri. Liyun membuka mata. Matanya sekarang bersinar jernih. Bukan karena kekuatan luar, tapi karena tekadnya yang bersih. Dia berdiri. Perlahan. Dan aura di tubuhnya berubah. Bukan aura api, angin, atau petir. Tapi aura keteguhan. Dia mengangkat tangannya. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menyerap. Bayangan itu terkejut. Apa yang kau lakukan? Aku tidak akan menghancurkanmu, kata Liyun. Karena kau adalah bagian dari diriku juga. Dengan satu gerakan, Liyun memeluk bayangannya, dan tubuh itu meledak menjadi ribuan pecahan cahaya. Simbol keempat terbentuk di langit. Kali ini bukan naga, tapi cermin raksasa yang memantulkan cahaya Liyun. Dan suara dari langit berkata,
Mereka yang mampu mengalahkan dirinya sendiri adalah mereka yang layak menguasai langit. Sekte bergetar. Aura spiritual yang kacau perlahan kembali stabil. Tetua Bailang yang muncul dari dalam tanah, entah kenapa dia bisa di sana, berseru, Li Yun sudah masuk tahap spirit sovereign awal. Semua orang terkejut, termasuk Li Yun sendiri. Tapi di tempat gelap, wanita misterius itu tidak tersenyum kali ini. Dia lebih cepat dari yang kukira. Maka, aku tak bisa menunggu lagi. Dia berdiri. Di belakangnya, bayangan. Pasukan dari dunia bawah mulai bangkit.